Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang pemupukan kelapa sawit kembali lagi. Karena masih banyak para petani dan para planter semuanya masih memiliki prinsip bahwa mencampur pupuk adalah hal yang biasa-biasa saja. Namun kali ini kita akan memberikan sebuah pemahaman bahwa alangkah baiknya ketika kita melakukan pemupukan adalah tidak dicampur, tapi ada range-nya yang bisa dipahami sehingga dalam pencampuran ini tidak mengalami faktor kerugian. Kita berharap bahwa pemupukan itu biasanya kita akan menghasilkan sebuah hasil produksi yang bagus, tapi jangan sampai bahwa pemupukan yang kita laksanakan justru malah mengalami faktor kehilangan atau kesulitan di dalam sistem pemupukan kita. Maka hal ini perlu dipahami oleh para planter dan para petani. Karena memang di dalam budidaya kelapa sawit pada saat ini masih banyak petani kita menggunakan pupuk tunggal sebagai pemupukan tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan. Tidak ada yang salah, namun untuk menghemat tenaga kerja. Karena bahwa pupuk tunggal salah satu kelemahannya adalah memakan tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga bahwa ketika menggunakan tenaga kerja yang sangat banyak, misalnya tenaga kerjanya harus diupahkan, maka biasanya petani akan mencoba mencampur-campur pupuk tersebut dalam satu aplikasi. Sehingga jangan sampai pencampuran ini justru menimbulkan sebuah efek yang merugikan oleh kita sendiri. Karena bahwa pembelian pupuk pada saat ini harganya relatif sangat lumayan ya untuk biaya investasi tanaman kelapa sawit kita. Namun di dalam pencampuran ini ada beberapa kriteria, ada 5 kriteria. Yang pertama itu bahwa selalu dapat dicampur, kemudian dapat dicampur menjelang pemakaiannya, kemudian dapat dicampur menjadi keras, kemudian tapi yang keras yang kedua dapat dihaluskan dengan mudah, dan yang kelima adalah sama sekali tidak bisa dicampur. Ada 5 hal yang mungkin akan menjadikan ketika pupuk dicampur itu bisa-bisa saja, kemudian dicampur menjadi keras, tidak selalu bisa dicampur, kemudian akan mengalami misalnya tadi adalah dapat dicampur menjelang pemakaiannya, atau sama sekali tidak bisa dicampur. Namun kita harus memahami bahwa pencampuran pupuk ini untuk tanaman kelapa sawit kita itu ada 2 sudut pandang. Ini menurut Pendi ya, ada 2 sudut pandang bahwa pencampuran pupuk itu harus sudut pandang secara fisik dari campuran pupuknya. Jangan sampai bahwa pupuk granuler yang kita pakai kemudian sama granuler satunya lagi kita campurkan, justru malah menimbulkan kesusahan kita di dalam penaburannya. Maka di dalam pencampuran pupuk di sini secara fisik juga harus dipahami, dan secara kimia, karena bahwa secara kimia ada juga yang saling menekan dan saling merugikan tanaman kelapa sawit kita. Nah, di dalam pencampuran pupuk ini ada tiga hal yang harus dipahami. Yang pertama bahwa pencampuran pupuk itu kalau memiliki higroskopis yang tinggi, contohnya urea, ZA, NPK, itu bisa menggumpal dan susah ditaburkan jika dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain. Ini secara fisik, sehingga harus dipahami begitu dicampur maka waktunya jangan terlalu lama. Ketika dia terjadi pengenceran, maka pupukan yang biasa disebar tapi tidak bisa disebar lagi. Kemudian pencampuran yang kedua adalah pencampuran pupuk, maka bisa menghilangkan kandungan hara. Misalnya pemberian pupuk nitrogen yang dicampur dengan menggunakan kapur, maka hal ini akan menimbulkan faktor kerugian di mana terjadi penguapan. Kemudian yang ketiga, pencampuran pupuk juga akan memungkinkan terbentuknya senyawa baru yang menyebabkan bahwa unsur hara yang diberikan dalam pemberian pupuk menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Mungkin di blog selanjutnya yang lalu kita sudah membahas bahwa unsur hara itu ada 2 hal. Dia terlarut dan tersedia. Terkadang dia sudah larut tapi tidak tersedia atau tidak bisa diserap oleh tanaman. Ternyata ada kemungkinan bahwa yang sudah larut tersebut akan membentuk senyawa baru yang relatif tidak bisa diserap oleh tanaman. Ini adalah 3 komponen pencampuran pupuknya. Sebagai contoh yang harus kita pahami bahwa di dalam pencampuran pupuk, misalnya pupuk nitrogen, urea dan ZA, khususnya ZA, karena bahwa ZA memiliki gugus rumus amonium sulfat atau Zuawil zero amonium atau NH4SO4, maka begitu dia kena kalsium bebas, yaitu adalah dolomit dan kisrit, maka penguapan jauh lebih besar dibandingkan ureanya. Karena bahwa ZA ini adalah
adalah sudah memiliki gugus amonium ini. Jika dia kena kalsium bebas yang terkandung misalnya pada CaCO3 atau kapur pertanian atau CaMgCO3 2 kali yang rumusnya dari dolomit, maka hal ini akan menyebabkan penguapan amonium yang terkandung di dalam pupuknya akan menguap menjadi amoniak ini akan menguap. Inilah yang menyebabkan faktor kehilangan kita yang besar. Maka sekali lagi tidak boleh dicampur pupuk yang mengandung amonium, dalam hal ini adalah ZA khususnya ataupun urea pada umumnya, itu jangan dicampur. Kalau misalnya dicampur ke dalam tanah, ketika rilis ureanya juga CONH2 2 kali ini akan membentuk amonium juga di dalam tanah yang berujung terhadap penguapan nitrogen ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pupuk kandang, kita pupuk kandang misalnya kotoran ayam, sapi, apalagi ayam yang kandungan nitrogennya terlarutnya cukup tinggi, kemudian apalagi solid basah, maka kemungkinan jangan dicampuri dengan menggunakan kalsium bebas ini. Sehingga bahwa ketika dia sudah, yang ditakutkan ketika pupuk kandang ini sudah mulai matang, sudah mulai masak, ketika dicampurkan di dalam aplikasinya menyebabkan penguapan nitrogen yang terkandungnya dalam bentuk amonium akan diuapkan menjadi amoniak. Ini harus kita perhatikan. Kemudian pupuk guano, mungkin ini pupuk yang masih jarang dipakai atau yang dimiliki oleh para petani, yaitu adalah merupakan kotoran dari kelelawar. Ketika dicampur dengan yang pupuk dolomit ataupun kalsit yang mengandung kalsium bebas, maka juga akan mengalami proses penguapan amonium menjadi amoniak lah. Yang nomor 2, bahwa terkadang bahwa pemupukan yang kita laksanakan akan menyebabkan terbentuknya senyawa baru. Ini khusus fosfat, bahwa kapur akan menaikkan pH. Sekali lagi, kapur akan menaikkan pH karena asam-asamnya sudah adanya karbonat di dalamnya. Pupuk fosfat alam, kembali lagi pupuk fosfat alam misalnya RP, itu ketika kita tebar ke lapangan, untuk mempercepat laju penyerapan RP oleh tanaman ini, maka diperlukan asam-asam organik yang ada di sekitar perakaran. Namun apa yang terjadi ketika kapur pertanian dicampur dengan RP? Maka mutu dari RP ini justru akan turun. Kenapa? Karena bahwa asam-asam tanah yang ada di daerah perakaran dengan adanya kapur fosfatnya ini, maka akan membentuk garam baru, yaitu adalah membentuk garam kalsium, ini garam Ca yang ada di kapur ini justru malah membentuk senyawa baru yang justru malah akan mengikat fosfat yang tidak larut dan tidak tersedia bagi tanaman. Maka jangan pernah mencampur kapur ataupun fosfat alam ke dalam tanah, kecuali yang sering dilaksanakan pada lubang tanam. Beda kondisinya di lubang tanam. Para planter dan para petani semuanya, ketika di lubang tanam ada yang memiliki 2 gugus, yaitu dicampur dengan dolomit dan dicampur dengan RP. Biasanya hal ini dilakukan adalah ketika kita memupuk persiapan lubang di dalam areal gambut. Ingat bahwa asam-asam organik di dalam gambut itu sangat luar biasa besar, sehingga bahwa gambut memiliki pH yang relatif sangat rendah. Ketika dicampur dengan dolomit, dengan RP, maka sebagian asam organik yang ada di gambut untuk melarutkan fosfat, dan dia akan otomatis pH-nya akan malah menaik. Maka jangan salah di dalam penerapan ini, ketika dicampurkan maka tergantung di mana tempatnya digunakan. Kalau di lubang tanam sah-sah saja dan hasilnya pasti bagus, karena bahwa asam organik yang ada di gambut di mana gambut memiliki pH yang rendah, ketika dikasih dolomit dan rock fosfat hasilnya bagaimana? Mantap. Tapi jangan dicoba-coba di mineral. Ketika di mineral kondisinya justru asam-asam organik yang ada di sekitar perakaran itu justru malah membentuk garam yang nanti akan menyebabkan proses pelarutan dan tersedianya fosfat untuk tanaman kelapa sawit malah menjadi lebih rendah. Hal ini harus dipahami oleh para petani semuanya. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan di dalam pencampuran pupuk di part yang kedua. Di part yang pertama sudah saya sampaikan mungkin udah hampir 4 bulan yang lalu. Lah ini penting bagi para petani untuk dipahami bahwa memupuk itu untuk menghemat belum tentu ditebarkan satu-satu. Namun kita harus tahu range-nya. Misalnya
urea dicampur dengan dolomit, mikir dulu. Pak Pendi ini bisa? Iya, secara fisik bisa. Oh, di tabel ada Pak Pendi, tapi kembali lagi, secara kimiawi, begitu dia masuk ke dalam tanah, reaksi urea sangat cepat, apalagi ada faktor hujan, kemudian karbonatnya juga ada, maka ya tetap amoniumnya akan dirubah menjadi amoniak, apalagi Anda semuanya yang menggunakan ZA. Nah, ini yang harus kita pahami semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan tanpa syarat dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan Allah selalu memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.